Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 6 untuk kelas 6, tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PJOK, dan PPKN ya, di halaman 38 sampai dengan 43. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, silahkan klik kolom deskripsi, di-scroll ke bawah, cari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Nanti akan ada biru-biru kayak gini ya, diklik aja, itu nanti untuk menuju ke playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini nih, adik-adik klik, nanti akan ada juga kok playlist dan video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Nah, ada Edo di sini. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Kita baca dulu ya di sini. Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar. Masih ingatkah kamu dengan permainan talikan pitanya? Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan. Sebelumnya, kamu bisa mendiskusikan kembali teknik berjalan dengan temanmu ya. Ini ada di buku dikasih tahu lagi tekniknya, yaitu kepalanya tegak, bahunya santai, postur tubuhnya lurus, ayunan lengannya tidak lebih tinggi dari dada, punggungnya tegak, otot perut dijaga tetap kencang, lalu tangan mengepal longgar, otot pahanya santai, otot lutut dikencangkan, dan tumit kaki depan menyentuh tanah lebih dulu. Nah, kita akan belajar bermain oper kantongnya. Ya, namanya oper kantongnya. Kita perhatikan cara mainnya. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok, ya tergantung ya nanti, tapi setiap kelompoknya ada 6 orang. Nah, setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala, kayak gini. Ya, kemudian setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil yang saling berhadapan dengan jarak 15 sampai 12 cm. Nah, ini jaraknya 15 sampai 20 cm. Atau boleh juga sesuai kebutuhan. Ya, gambarnya seperti ini. Ini ada batas masuk dan batas masuk untuk kelompok ini dan ini. Nah, setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberangnya. Kemudian saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan ditaruh di atas kepala juga. Nah, permainan pertama cepat berjalan menuju baris belakang. Jadi kalau yang udah selesai dia akan ke sini ya, ke baris belakang. Kemudian teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Lalu dia dengan cepat berjalan lagi ke belakang barisannya. Nah, pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan seberangnya lagi dan melakukan hal yang sama. Begitu terus sampai semua anggota selesai menempati rumah di seberang. Nah, kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya. Ya, jadi nanti dipraktekkan ya adik-adik ya. Kata Edo, bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Nah, kita baca teksnya dulu ya. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Kita baca teks dalam hati ya, Karina akan bacakan. Pengibar Sang Saka Merah Putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan Sang Saka Merah Putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendradiningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum.
Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta di tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina di tahun 1952. Lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berdasarkan bacaan di atas, tuliskan informasi penting ya menggunakan peta pikiran, masih sama pakai apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kita lihat sebelah kanan ya adik-adik ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan, di sini. Nah, ini ya. Nah, apanya adalah pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Ya, jadi itu dari apa? Mengapa ya? Kenapa terjadi ini ya? Mengapa ada pengibar sangsaka merah putih? Karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Lalu siapa? Nah, Latif Hendradiningrat dan Suhut adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Bagaimana? Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan, ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, pertama dikibarkan saat 17 Agustus 45 di Pegangsaan Timur. Kapan? Nah, pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Di mana? Di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, berikutnya diskusikan nanti peta pikirannya ya dengan teman-teman. Lalu kembangkan informasi pada peta pikiran dengan kalimat adik-adik sendiri. Contohnya seperti ini. Pengibaran bendera merah putih saat proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Latif Hendraningrat dan Suhut adalah pengibar bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Kali ya. Saat menjadi mahasiswa, beliau mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta dan pernah ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Beliau pernah menjabat komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta di tahun 1948. Abdul Latif Hendraningrat pernah bertugas sebagai atase militer RI di Filipina dan Washington hingga tahun 1956. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan adik-adik. Untuk melakukannya, dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan ya. Tuliskan 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu. Tulis juga manfaatnya ya. Nah, ini contohnya. Piket kelas. Nah, pastinya tujuannya adalah untuk supaya kelasnya menjadi bersih. Ya, ini manfaatnya. Lalu, saling membantu. Nah, manfaatnya membuat ikatan persahabatan menjadi lebih erat. Yang ketiga, tidak milih-milih teman, yaitu menciptakan persatuan dan kesatuan, ya. Baca tulisanmu di depan teman kelompokmu dan sampaikan ke gurumu setelah selesai. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya, adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!